Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, yang setiap orang muslim pasti menginginkan bertemu dengan bulan Ramadan ini. Jadi kita yang sudah diberikan kesempatan bertemu oleh Allah dengan bulan suci Ramadan ini, mari kita gunakan bulan Ramadan ini semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisa mungkin kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah selama bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan seperti saat ini, pahala oleh Allah akan dilipat gandakan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan seperti sekarang ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah kita memasuki hari yang keempat. Hari ini merupakan hari keempat di bulan Ramadan tahun ini, tahun 1445. Itu berarti sudah 3 hari bulan Ramadan ini pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Sudah 3 hari bulan Ramadan ini pergi meninggalkan kita semua. Dan hari ini kita berada di hari yang keempat, yang juga sebentar lagi, kurang lebih 2 jam saja lagi, maka hari yang keempat ini pun akan pergi meninggalkan kita. Maka daripada itu, mari kita gunakan bulan Ramadan ini yang masih sekitar ada 25 hari lagi ke depan. Mari kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan ataupun keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya di dalam bulan suci Ramadan seperti saat ini. Ada beberapa keistimewaan yang akan kami sebutkan di sini. Salah satunya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan," barang siapa yang hadir di dalam majlis ilmu, barang siapa yang hadir mendatangi majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu seperti ini juga dinamakan majlis ilmu. Dimanapun majlis ilmu itu, dimanapun tempatnya, yang di situ dikaji terutama ilmu-ilmu agama, yang di situ dibahas tentang ilmu-ilmu agama, yang di situ ada tausiah, ada nasihat-nasihat agama disampaikan. Itu dinamakan dengan majelis ilmu. Disampaikan tentang ilmu-ilmu agama, apapun itu pembahasannya, yang penting itu namanya majelis ilmu. Jadi kata Rasulullah, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan," barang siapa yang hadir, barang siapa yang mendatangi majelis ilmu fi Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan seperti saat ini, yang hadir di dalam majelis ilmu seperti ini, maka bersyukurlah kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa hadir, untuk bisa datang di majelis ilmu seperti ini. Karena orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini, keutamaannya sangat besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang, yang hadir di majelis ilmu khusus di bulan suci Ramadan seperti ini. Khusus di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Rasulullah menyebutkan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang hadir
mendatangi majelis ilmu khusus di bulan suci Ramadan seperti ini, apa keutamaan, keistimewaan yang akan Allah berikan kepada orang tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin. Kataballahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mencatat, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mencatat, lahu bagi orang tersebut, bagi orang yang hadir di majelis ilmu di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, maka Allah mencatat bagi orang tersebut apa keutamaannya? Bikulli qadamin ibadata sanatin, untuk tiap-tiap langkahnya, setiap langkahnya Allah akan berikan pahala, setiap langkah kakinya, setiap satu langkah kakinya, maka Allah akan berikan keutamaan seperti orang yang beribadah 1 tahun. Subhanallah. Ya, bayangkan, orang, kata Rasulullah, yang hadir mendatangi majelis ilmu di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, maka Allah memberikan keutamaan baginya 1 kali langkah kakinya, Allah berikan keutamaan seperti orang yang beribadah 1 tahun untuk 1 langkah. Jadi tinggal dihitung aja tuh, ya, datang ke majelis ilmu dari rumah mendatangi majelis ilmu itu, hitung saja berapa langkah. Andaikan dari rumah menuju majelis ilmu itu ada 100 langkah, maka Allah berikan seperti orang yang beribadah 100 tahun berarti. Kalau sampai dari rumah menuju majelis ilmu itu terdapat 1000 langkah, maka Allah berikan keutamaan seperti orang yang beribadah 1000 tahun. Karena di sini dijelaskan 1 langkah kaki orang tersebut yang mendatangi majelis ilmu, Allah berikan keutamaan seperti orang yang ibadah sanatin, ya, orang yang beribadah 1 tahun untuk 1 langkahnya. Ya, jadi tinggal dihitung aja tuh, ya. Jadi biar banyak nanti pahalanya, muter-muter dulu, ya, jangan langsung dari rumahnya muter-muter dulu baru terakhir sampai ke majelis ilmu itu. Ya, jadi intinya seperti itu, 1 langkah maka diberikan ganjaran oleh Allah, ya, 1 tahun ibadah. Jadi seperti itu. Tidak hanya itu, ya, tidak hanya itu yang diberikan keutamaan oleh Allah, akan tetapi wa yakunu ma'i tahtal 'arsy, ya, orang tersebut, ya, yang mendatangi majelis ilmu itu, selain 1 langkahnya dinilai seperti orang yang beribadah 1 tahun, maka orang tersebut juga akan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya di bawah arsy, ya, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hadir, datang mendengarkan tausiah, datang untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama, maka selain dia mendapatkan keutamaan untuk 1 langkah seperti orang yang beribadah 1 tahun, maka orang tersebut juga akan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah suatu keistimewaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, khusus di bulan suci Ramadan seperti ini. Ini tidak diberikan di selain bulan suci Ramadan. Tidak diberikan keutamaan seperti ini di 11 bulan yang lain. Keutamaan seperti ini oleh Allah hanya diberikan khusus di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian lanjutan hadisnya, wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan. Ya. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mendawamkan, yang melanggengkan, ya, yang membiasakan
'alal jama'ati, atas berjamaah fi Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Jadi barang siapa yang istiqomah, barang siapa yang mendawamkan, siapa yang melanggengkan melaksanakan sholat secara berjamaah, baik itu berjamaah di masjid, tempat yang paling utama, ataupun berjamaah di musolla ataupun di surau, baik itu jamaah di rumah, yang penting berjamaah. Ya, wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan. Tapi yang utama berjamaah itu tetap di masjid. Ya. Apalagi ya, seperti di Masjidil Haram yang pahalanya itu luar biasa untuk sholat di sana, Masjid Nabawi. Ya. Kita yang ada di Indonesia, di tanah air, ya, bagi siapapun yang melaksanakan sholat secara berjamaah di bulan suci Ramadan ini, wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan, khusus di bulan suci Ramadan ini, barang siapa yang istiqomah, barang siapa yang melanggengkan melaksanakan sholat secara berjamaah di dalam bulan suci Ramadan seperti saat ini, maka apa keutamaan yang diberikan oleh Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada orang tersebut, orang yang mendawamkan istiqomah sholat berjamaah di bulan Ramadan. A'tahullahu ta'ala bikulli rak'atin madinatan. Ini keutamaannya yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mendawamkan sholat berjamaah. A'tahullahu ta'ala, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut, orang yang berjamaah di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, ya, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh pun juga berjamaah, terutama sholat yang 5 waktu, ya, yang berjamaah sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu secara istiqomah, secara dawam dilakukan dengan berjamaah. Maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut bikulli rak'atin madinatan, untuk setiap rakaat yang dilakukan secara berjamaah itu Allah akan berikan kepada orang tersebut madinatan, suatu kota. Satu rakaat diberikan satu kota. Kalau 5 kali sehari semalam yang wajib itu yang kita lakukan sehari semalam sebanyak 17 rakaat dalam sehari semalam, dan itu dilakukan keseluruhan secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 17 kota berarti. Ya, kita jangankan diberikan kota sekarang, diberikan rumah saja, bahagianya bukan main. Ya, bahagianya luar biasa. Padahal ukuran rumah itu cuman, ya, meskipun 5, lebarnya 5, panjangnya 10, itu luar biasa. Diberikan rumah saja itu kita sudah bahagia. Apalagi rumahnya yang agak besar, 10 kali 20. Wah, itu bahagianya bukan main. Tapi di sini, ya, dengan keutamaan bulan suci Ramadan seperti ini, dan orang yang melakukan sholat berjamaah di dalam bulan suci Ramadan, Allah berikan keutamaan untuk satu rakaatnya diberikan satu kota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, tapi disebutkan tamla'u min ni'amillahi ta'ala, yang mana kota itu dipenuhi dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kita dikasih rumah saja tidak komplit, ya. Cuman dikasih rumah kosong, tidak ada apa-apanya di dalam rumah itu, udah bahagianya bukan main. Apalagi kalau rumah kemudian diberikan dengan isinya, ya, dengan berbagai perabotnya di dalam rumah, bahagianya bukan main. Ini baru rumah, ya, besar-besarnya rumah paling berapa sih ukurannya? 10 kali 20 meter atau 10 kali 20 30 meter. Itu udah bukan main bahagianya, bukan main senangnya. Lah ini apalagi kalau kita oleh Allah sampai diberikan setiap satu rakaat yang kita lakukan secara berjamaah di bulan Ramadan ini, maka Allah berikan satu kota untuk satu rakaatnya. Yang mana kota tersebut tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Kota itu dipenuhi dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bukan main senangnya, bukan main bahagianya. Kalau yang 17 rakaat itu kita lakukan secara berjamaah, maka sehari semalam kita mendapatkan 17 kota yang diberikan oleh Allah, yang ke-17-nya itu atau kesemuanya itu dipenuhi dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa man barra walidayhi fi Ramadan. Ini lanjutannya. Wa man barra walidayhi fi Ramadan. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan seperti ini. Ya, yang masih ada orang tuanya, maka berbuat baiklah kepada orang tuanya atau salah satunya yang masih hidup. Ya. Yang salah satunya masih hidup atau keduanya masih hidup. Waman barra walidayhi fi Ramadan, barang siapa yang berbuat baik kepada ibu dan bapaknya di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, ya, maka berbuat baiklah. Apa keutamaan yang Allah berikan kepada anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan suci Ramadan seperti saat ini? Rasulullah menyebutkan, yanalu nazarallahi ta'ala birrahmati. Maka anak yang berbuat baik kepada orang tuanya di dalam bulan Ramadan seperti ini, Allah akan memandang anak tersebut birrahmati, dengan pandangan kasih sayang. Allah akan memandang anak yang berbuat baik kepada orang tuanya, khusus di dalam bulan suci Ramadan ini. Allah pandang anak tersebut dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Kalau Allah sudah memandang kita sebagai anak dengan pandangan kasih sayang, maka apapun yang akan kita minta kepada Allah, maka niscaya akan diberikan oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan kita yang kita punya anak. Kalau kita sayang sama anak, kita pandang anak kita dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, ya, apapun yang anak kita minta, niscaya akan kita berikan. Apapun yang diminta oleh anak kita, maka akan kita kabulkan permintaan anak kita tersebut. Lah sekarang yang memandang dengan pandangan rahmat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat sang pemilik rahmat itu sendiri. Maka apapun yang akan kita minta pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan enggan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita di bulan suci Ramadan ini, apalagi yang orang tuanya masih hidup kedua-duanya, ya, ibu dan bapaknya saat ini masih hidup, maka berbuat baiklah sebanyak mungkin kepada kedua orang tuanya. Karena di saat engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu, disitulah akan mendatangkan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun satu orang di antaranya yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi untuk anak yang orang tuanya sudah meninggal, akan masih tetap bisa berbuat baik kepada orang tuanya meskipun sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Boleh dingajikan Al-Quran orang tuanya, niatkan pahalanya diberikan untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Atau yang diberikan kelebihan, kelancaran rezeki oleh Allah, maka bersedekahlah untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Niatkan pahalanya diberikan kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal itu. Dan tidak lupa pula, jangan sampai lupa untuk mendoakan orang tua itu. Inilah salah satu beberapa cara yang bisa dilakukan oleh anak yang memang orang tuanya sudah meninggal dunia. Meskipun sudah meninggal dunia, anak tetap bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Tidak hanya itu, ya, anak yang berbuat baik kepada orang tuanya di dalam bulan suci Ramadan seperti ini tidak hanya mendapatkan pandangan rahmat atau pandangan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi lebih daripada itu adalah kata Rasulullah, wa ana kafilun fil jannah. Dan aku, kata Rasulullah, bersama anak itu, bersama anak yang berbuat baik kepada orang tuanya di dalam bulan suci Ramadan, aku bersama dia nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini adalah suatu keistimewaan yang sangat luar biasa. Maka sekali lagi, mari kita berbuat baiklah kepada orang tua kita sebanyak mungkin, sebisa mungkin yang bisa kita lakukan.
Karena anak yang berbuat baik di dalam bulan suci Ramadan seperti ini akan mendapatkan dua keistimewaan, dua keutamaan. Yang pertama akan mendapatkan pandangan rahmat atau pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua wa ana kafilun fil jannah, kata Rasulullah, aku akan bersama anak tersebut di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kemudian wa ma min imra'atin tatlubu ridho zaujiha fi Ramadan. Ya, Rasulullah di sini menyebutkan wa ma min imra'atin, dan tidak ada dari seorang wanita dan tidak ada dari seorang istri tatlubu ridho zaujiha, yang mencari keridhaan suaminya fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan seperti ini. Ya. Tidak ada seorang istri yang mencari keridhaan suaminya di dalam bulan Ramadan seperti saat ini, ya, kecuali istri tersebut akan mendapatkan keistimewaan, akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi istri yang mencari keridhaan suaminya di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan, dan tidak ada dari seorang istri yang mencari keridhaan suaminya di dalam bulan suci Ramadan illa walaha, kecuali bagi istri tersebut sawabu Maryam wa Asiyah. Maka istri yang mencari keridhaan suaminya di dalam bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Maryam dan Siti Aisyah. Ya. Seperti pahala yang diberikan kepada Siti Maryam dan Siti Aisyah. Wah, ini wanita surga, ini dua orang. Ya. Siti Maryam dan Siti Aisyah ini adalah wanita ahli surga. Ya, jadi seorang istri yang mencari keridhaan suaminya di dalam bulan suci Ramadan, oleh Allah diberikan pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Siti Maryam dan Siti Aisyah. Wa man qada hajata akhihil muslimi fi Ramadan, dan barang siapa yang mengabulkan hajat saudaranya sesama muslim fi Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Ya, jadi kata Rasulullah, barang siapa yang mengabulkan hajat saudaranya sesama muslim di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengabulkan 1000 hajatnya nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua dimudahkan, dibimbing oleh Allah untuk senantiasa melakukan ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan selama bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin.